Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Rem Ministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setidaknya kita masih ingat beberapa peristiwa penting atau peristiwa yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Seluruh peristiwa tersebut, jika dirangkai dalam satu kata, maka terungkap pernyataan yang lengkap, yakni bersyukur. Mengapa bersyukur? Bersyukur karena semua peristiwa-peristiwa yang luar biasa, berbagai pengalaman yang pelik di dalam hidup ini, Tuhan selalu menuntun. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya tema renungan pada saat ini, pujilah Tuhan atau bersyukurlah di setiap waktu. Kalau kita memuji Tuhan atau bersyukur di setiap waktu, tentu ada alasan yang begitu kuat sehingga kita melakukannya dengan penuh kerelaan ataupun sukacita. Yang pertama, pujilah Tuhan atau bersyukurlah sebab Ia maha bijaksana. Jelas sekali terlihat di dalam Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, ratap dan tangis yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Teks tersebut dilengkapi atau paralel dengan apa yang dijelaskan dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan demikian. Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya.
Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala binatang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Umat Tuhan yang diberkati, Tuhan yang maha bijaksana telah menciptakan langit dengan segala isinya, agar difungsikan sesuai perintahnya, dan hal tersebut tidak boleh dilanggar. Jelas dinyatakan di dalam Mazmur 148 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, itu sebabnya Tuhan sebagai pencipta yang maha bijaksana tersebut menuntut yang namanya pertanggungjawaban atas segala malaikatnya, atas segala tentaranya, atas matahari, atas bulan, atas segala bintang terang, atas langit yang mengatasi langit, atas air yang di atas langit. Semuanya harus memuliakannya atau memujinya. Jelas sekali dinyatakan dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hal yang sama juga terjadi pada Maria dan Yusuf. Kemahabijaksanaan Tuhan begitu jelas terlihat, yakni menyelamatkan bayi Yesus dari rencana pembunuhan Herodes. Yusuf dibuat Tuhan bermimpi. Satu petunjuk ilahi terjadi, di mana Yusuf bertemu dengan malaikat Tuhan dan diperintahkan untuk meninggalkan Bethlehem, kemudian lari atau menyingkir, bahkan tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Jelas di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 18 dinyatakan hal tersebut. Umat Allah ini berkati Tuhan, intervensi malaikat Tuhan dalam peristiwa melindungi bayi Yesus bukan hal yang biasa, karena malaikat Tuhan itu hanya dipekerjakan Allah untuk sesuatu yang luar biasa. Ketika malaikat Tuhan dipekerjakan oleh Allah, itu menandakan suatu babak atau peristiwa baru yang sangat penting atau sangat genting sedang diintervensi oleh Allah. Yusuf anak Yakub itu mengalami hidup yang begitu pelik, karena Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail. Jelas dinyatakan dalam Kejadian 37 ayat 27 sampai dengan 28. Kemudian orang Ismail yang membeli Yusuf dari saudaranya tersebut menjual kepada Potifar. Kejadian 39 ayat yang ke-1. Namun pun demikian, Yusuf yang diperjualbelikan ini dalam pimpinan dan penyertaan Allah membuatnya menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil. Jelas sekali itu dinyatakan di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bahkan Alkitab menyatakan Yusuf juga dengan roh atau hikmat Allah kembali menciptakan yang namanya berhasil. Dengan roh dan hikmat Allah mampu menerjemahkan mimpi Firaun sehingga diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan 41.
Yusuf itu menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir yang sangat potensial, yang sangat berprestasi karena mampu mengatur kelimpahan selama 7 tahun dan kelaparan selama 7 tahun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan di setiap waktu, sebab hikmat-Nya yang tak terselami, yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti itu, yang luar biasa itu telah menuntun kehidupan kita. Paulus memberikan pengakuan akan hal tersebut dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Allah dengan segala hikmat-Nya telah menuntun setiap umat-Nya seperti gembala terhadap domba-dombanya. Itu jelas sekali dinyatakan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita untuk dituntun, disertai, dikendalikan oleh Tuhan yang maha bijaksana. Kita tidak boleh mengatur menata hidup kita sendiri tanpa pimpinan tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya supaya hidup kita disertai, dituntun oleh Tuhan yang maha bijaksana itu? Yang pertama, kita perlu merenungkan firman-Nya. Karena Allah menuntun kita, Allah membimbing mengarahkan kehidupan kita melalui firman-Nya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 menyatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Allah yang maha bijaksana menuntun kita dengan firman-Nya yang membuat kita berhasil. Bukan hanya merenungkan firman-Nya, namun juga berkomitmen dipenuhi Roh Allah. Efesus 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh dalam naskah Yunani adalah merupakan satu bentuk kata kerja perintah yang harus dilakukan terus-menerus, dari istilah pleureste. Hendaklah kamu sekalian terus-menerus dipenuhi dengan Roh Allah. Artinya ada satu kehidupan yang berkomitmen untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Itulah makna dipenuhi Roh Allah. Dan yang tidak kalah penting di atas itu, apakah kita merenungkan firman Allah atau dipenuhi Roh Allah? Hal tersebut menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan sehingga kita diberkati. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kita harus menyadari, pujilah Tuhan, bersyukurlah di setiap waktu. Yang pertama, pujilah Tuhan, bersyukurlah, sebab Ia maha bijaksana. Hal yang kedua, pujilah Tuhan, bersyukurlah, sebab Ia maha pengasih. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23 menjelaskan hal tersebut. Sesudah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah,
diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Teks penguat ataupun paralel dengan yang saya baca sebelumnya tadi ada pada Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Umat Allah ini berkati Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Dijelaskan yang dimaksudkan bumi dengan segala isinya itu meliputi ular-ular naga, segenap samudra raya, api, hujan es, salju, kabut, angin, badai, gunung-gunung, segala bukit, pohon buah-buahan, segala pohon aras, binatang-binatang liar, segala hewan, binatang melata, burung-burung yang bersayap, raja-raja di bumi, segala bangsa, pembesar-pembesar, semua pemerintah dunia, teruna, anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Semua yang di bumi tersebut diatasi, diatur, dikuasai, dikendalikan, dipelihara oleh Tuhan dengan kasih-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 148 ayat 14. Itulah sebabnya, karena Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, tidak hanya menciptakannya tetapi mengatur, menata, memelihara, maka wajib semuanya memuliakan atau memuji namanya. Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14. Hal yang sama juga terjadi pada Maria dan Yusuf. Kemahakasihan Tuhan begitu jelas terlihat pada bayi Yesus Kristus, yang bukan hanya selamat dari rencana pembunuhan Herodes hingga Herodes mati, namun juga tumbuh besar
di Nazaret. Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret mengikuti petunjuk malaikat Tuhan sesuai mimpi agar meninggalkan atau keluar dari Mesir menuju Israel, yaitu Galilea, tepatnya di kota Nazaret, menggenapi firman Allah seperti yang dinyatakan dalam Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Kalau kita perhatikan Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan 23, dijelaskan bagaimana Yusuf bekerja sendirian di rumah Potifar. Potifar ini adalah pegawai istana Firaun. Suatu ketika tante Potifar menjadi birahi, namun Yusuf menolak karena tidak mau berbuat dosa. Akibatnya Yusuf masuk penjara. Namun sekalipun di dalam penjara, Yusuf tetap mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, maka Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf menunjukkan kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang dapat dipercaya. Dan Alkitab menjelaskan apa yang dikerjakan Yusuf di dalam penjara sekalipun berhasil. Salah satu penyebabnya karena dia giat bekerja atau bertanggung jawab. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah memberikan pengampunan atas setiap dosa kita, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kemahakasihan Allah kepada kita membuat kita selalu mendapatkan kesempatan 24 hours every day. Kita bisa mengalami pengampunan dosa 24 jam dalam satu hari, tanpa ada waktu yang tidak bisa kita tidak datang kepada Allah. Allah selalu bersedia memberikan pengampunan dosa dalam setiap saat. Nah, itu sebabnya pengampunan dosa itu tidak menjadikan kita semakin jatuh di dalam dosa, tapi pengampunan dengan kekuatan roh dan pertobatan yang sungguh-sungguh memberikan kemampuan kepada kita untuk tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kemahakasihan Allah membuat kita mengalami pengampunan, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk mengambil keputusan tidak berbuat dosa lagi. Kasih-Nya yang luar biasa itu menjadikan kita berpengharapan untuk selalu mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Roma 8 ayat 37 berkata, kita lebih daripada pemenang. Istilah yang dipergunakan hupernikomen. Kita lebih daripada pemenang. Kata kerja yang dipergunakan menunjukkan menang secara terus-menerus. Mengapa? Karena ada agape santos hemas. Ada kasih-Nya. Ada kasih Allah yang selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan umatnya, yang membuat umatnya selalu menang, menikmati mengalami Tuhan di dalam kesulitan apapun juga. Kasih-Nya itu mendorong kita untuk excited, untuk giat, untuk rajin beribadah menjelang kedatangan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Kasih Allah membuat kita tekun beribadah kepadanya. Kasih Allah membuat kita berhasil mengenal atau memahami Yesus Kristus, karena kita punya hati untuk giat memahami kehendak-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-8.
Kasih Allah mendorong orang lain untuk berbuat baik. Mendorong kita juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Galatia 4:18. Kasih Allah membuat kita tidak kendor dalam melayani Tuhan. Kita bernyala-nyala, berapi-api. Roma 12:11. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita sebagai orang percaya, setiap waktu tanpa terkecuali bersama-sama bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena di sepanjang waktu Tuhan selalu menuntun hidup kita dengan hikmat-Nya dan memberkati kita dengan kasih-Nya. Haleluya, Immanuel, amin.